Makanya saat sekarang ini saya memuaskan diri Pak untuk mengambil dokumenter, foto-foto. Seandainya saja reklamasi ini akhirnya toh berjalan juga gitu loh. Nyoman Sugite adalah warga Tanjung Benoa, pemilik Bali Jet Set yang melayani jasa wisata bahari seperti menyelam atau olahraga air lainnya. Di halaman depannya terbentang Teluk Benoa yang hendak direklamasi. Musim hujan ya lebih banyak kita bulan-bulan ini melakukan perbaikan, pemeliharaan barang-barang. Ia termasuk yang gusar dengan informasi dan foto-foto tentang Teluk Benoa yang disebut-sebut telah rusak dan digambarkan hanya tinggal padang lumpur agar mudah diuruk. Faktanya, ia bahkan baru saja membangun tanggul karena air laut pasang dari teluk menggenangi kolam renangnya. Ini kemarin Pak, kenapa saya bikin sandaran seperti ini dalam kondisi belum reklamasi aja ini harus sudah naik. Jadi inilah batas. Ini batas ini, kadang kemarin sampai naik ke permukaan. Ini belum reklamasi aja nih air sudah naik, bisa dibayangkan nggak? Jadi sebenarnya surut dan pasangnya air ini peristiwa alam saja sebenarnya. Setuju, sudah alam. Karena ketika pasang toh sampai tinggi. Setuju. Jadi bukan pendangkalan yang terjadi sebenarnya. Oke lah. Bagi Nyoman Sugite yang memiliki 50 karyawan ini, reklamasi Teluk Benoa akan memperburuk bisnis pariwisata yang bahkan sudah mulai menurun dalam 15 hingga 10 tahun terakhir. Kalau boleh bilang jujur, turun. Dan kualitas turismenya juga tidak sama dengan 10-15 tahun yang lalu. Apa faktornya? Ya mungkin terlalu banyak, semua ini kan kempit ya. Kalau boleh kita bilang jujur, mungkin karena persaingan harga pertama. Kedua, hotel terlalu banyak menjamur di Bali sudah. Perang tarif segala macam. Ya otomatis jadi tamu-tamu yang datang ke Bali itu sudah tamu menengah ke bawah gitu loh. Begitupun dengan usaha yang kita jalani saat ini, saking begitu banyaknya ada persaingan, akhirnya mereka juga jadinya saling perang tarif. Begitu. Ia juga menggugat pemerintah yang tidak transparan dalam rencana pengembangan kawasan ini. Awal 2012, tol Bali Mandara sepanjang 12 km ini mulai dibangun. Saat itu, Nyoman dan warga Bali lainnya belum mendengar rencana reklamasi Teluk Benoa. Jalan tol ini sendiri menghubungkan Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai, dan Tanjung Benoa yang melintas dan membelah teluk. Namun di akhir tahun 2012, Nyoman mulai menduga pembangunan jalan tol ini ada kaitannya dengan rencana reklamasi. Dari sana aja kelihatan tapernya. Nanti yang di mana taper-taper itu akan dihubungkan ke pulau yang dibangun nantinya, kan gitu kan? Akses ke airport dekat, berarti untuk menghindari kemacetan yang selama ini kita memang sering dihadapkan kemacetan dari Nusa Dua pertama. Itu jelas itu bagian dari reklamasi. Saya yakin itu. Lihat sendiri, berapa mobil sih yang lewat dalam sehari? Kelihatan sekali, bisa dihitung dengan jari. Saya punya pemikiran seperti itu karena saya yakin itulah bagian dari reklamasi dari awal. Dan itu pun tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah dibicarakan. Jadi infrastruktur ini dibangun seolah-olah untuk memudahkan akses masyarakat, dan padahal untuk kepentingan investasi. Ya, meminimalisir kemacetan apapun alasannya. Yang jelas itu adalah bagian dari reklamasi. Itu saya yakin sekali. Tol ini sendiri secara bisnis memang merugi karena jumlah kendaraan yang melintas hanya 43.000 per hari atau di bawah perkiraan 51.000 kendaraan. Maka tak heran bila pada Oktober 2015 PT Jasa Marga Bali Tol mengumumkan kerugiannya mencapai 3 miliar rupiah setiap bulan. Bagi pengusaha seperti Nyoman, hal itu merupakan indikasi bahwa jalan tol yang 30% sahamnya dimiliki Pemprov Bali dan Pemkab Badung itu memang tidak dibangun dengan pertimbangan kebutuhan lalu lintas. Semua terjun ke lapangan kemarin. Jadi di tempat ini Pak ya? Di tempat inilah kita mendiskusikan perencanaan, gerakan, gimana sistem yang akan diterapkan nantinya. Di sinilah tempatnya.
Meski diprotes banyak pihak, rencana reklamasi tidak ada tanda-tanda berhenti. 11 Maret 2015, sebuah forum konsultasi publik digelar di kantor gubernur. Sebagian yang hadir menyatakan dukungan karena akan mendatangkan lebih banyak turis dan menciptakan lapangan kerja. Sebagian yang lain menolak karena turisme di Bali dianggap sudah cukup dan konsep wisatanya berbasis budaya. Reklamasi juga dianggap akan merusak lingkungan, ekonomi masyarakat lokal, serta kehidupan masyarakat adat. Sebagian yang hadir bahkan meninggalkan pertemuan yang belum selesai dengan berbagai sebab dan alasan. Usai forum inilah kami menemui calon investor, Direktur Utama PT Tirta Wahana Bali Internasional untuk mendengarkan jawaban-jawabannya atas keberatan masyarakat. Daripada kita berpolemik begini, lebih baik kasihkan kami izin, kami buktikan. Kalau salah, udah hakimi kami, selesai kan. Kan kita kan di NKRI, negara hukum. Biar hukum yang berjalan. Jika kami melanggar janji-janji kami atau kami melanggar salah satu peraturan perundangan terkait. Sebenarnya tema besarnya ini adalah revitalisasi Teluk Benoa atau sebenarnya ekspansi properti. Revitalisasi Teluk Benoa, ya nggak usah tabu sebut masalah properti ya. Memang jujur itu properti. Tapi coba dong berpikir jernih. Di mana pengusaha properti lain yang sambil mengusaha tapi juga berkontribusi nyata memperbaiki lingkungannya. Berpikir tolong Pak lebih komprehensif Pak. Kami ini nanti lokasinya tadi udah dijabarkan tuh di Teluk nih Pak. Semua sungai bermuara ke Teluk. Bapak bayangkan Pak kalau saya investasi, saya bangun properti nih Pak. Sampah-sampah itu terus-terus datang ke tempat kami. Bukannya nanti saya tetap harus membersihkan. Kan beda sama pengusaha lain Pak. Pengusaha kan tanahnya sudah jadi, udah siap, udah rapi, tinggal datang membangun selesai Pak. Kami besok punya kewajiban loh Pak, tanpa diminta pun. Besok kalau itu sampah mengalir ke kami, ini semua mengalir ke kami kan mengganggu kami. Jadi kami, selama kami nanti akan ada di Teluk Benoa, kami harus terus menjaga teluk itu tersebut. Karena kenapa? Ya itu tadi Pak, langsung dampaknya ke kami sebenarnya. Orang memperkirakan harga satu area di sana akan 3 miliar, 5 miliar, apakah affordable untuk masyarakat lokal yang ingin mengembangkan usaha di lokasi itu, di bekas lingkungan mereka? Ya sekarang kalau misalnya harga market itu bilang segitu ya secara natural harusnya affordable dong Pak. Iya kan? Harusnya dong, logika kan harga pasar kan bukan kami ini. Malah sebenarnya ya saya belum tahu lah, kajian kami kan masih panjang. Saya tidak bisa bicara panjang karena studi kelayakan kami dari segi aspek ekonomi dan sebagainya belum komprehensif. Terlalu dini kalau saya bicara hal itu. Tanah dan lokasi memang salah satu aset utama dalam industri pariwisata. Tak heran bila kawasan Bali Selatan yang sudah padat hendak dikembangkan melalui reklamasi. Namun, ada sebuah desa di Kabupaten Karangasem yang justru tidak melepaskan sejengkal pun tanahnya untuk pariwisata. Padahal, desa ini sendiri adalah salah satu tujuan wisata utama yang didatangi 46.000 turis setiap tahun. Inilah Tenganan Pegeringsingan. Jadi panggil namanya dia, saya kasih tahu dia giliran jaga shift sore.